Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ingin bercerita sedikit. Pada suatu ketika ada ulama yang bernama Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri merupakan ulama pada kota Basra atau Irak. Pada suatu hari Imam Hasan Al-Bisri berjalan di sebuah pasar. Kemudian Imam Hasan Al-Bisri ditanya oleh seorang pemuda, yang mana dia menjawab bertanya, "Ya Aba Ishaq, saya ingin bertanya kepadamu wahai Imam Hasan Al-Bisri, apa yang ingin engkau tanyakan?" Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, "Ud'uli astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doa. Lalu pertanyaan di sini apa? Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sering berdoa, sering meminta kepada Allah, banyak berdoa, akan tetapi mengapa doaku belum terjawab? Apakah Allah tidak mendengar atau bagaimana? Maka Imam Hasan Al-Bisri menjawab, sesungguhnya hatimu mati. Dari hati yang mati tidak dapat menggetarkan menuju arsy Allah. Mengapa hati itu mati? Ada 3 hal yang menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah. Yang pertama, arafimullah wa lam tu'tu haqqahu. Engkau tahu Allah, mengenal Allah, akan tetapi haknya sebagai seorang Rabb tidak engkau penuhi. Kita tahu Allah, tahu. Lalu apa haknya? Disembah. Berapa banyak orang mengenal Allah tetapi haknya tidak dilaksanakan. Ketika azan berkumandang, seharusnya kita berangkat ke masjid, akan tetapi kita mengabaikan. Ini yang pertama, kita araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu. Engkau baca Al-Quran, engkau pelajari, tadabburi isi Al-Quran, akan tetapi ajarannya tidak engkau laksanakan. Berapa banyak ajaran Quran Allah perintahkan kepada kita, akan tetapi kita abaikan. Apa contohnya? Seperti perintah untuk sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkadah, sholat sunnah yang ditekankan. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sesungguhnya sebagian di malam hari itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud di malam harinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi sholat tahajud di sini merupakan perintah Allah. Banyak lagi seperti perintah bersedekah, perintah berzakat. Kita tahu, akan tetapi kita tidak mau mengamalkan. Ini yang kedua. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu. Engkau baca Al-Quran tetapi tidak engkau amalkan. Yang ketiga, antanalu rizqallah wa lam tashkuru. Engkau terima rezeki Allah tetapi tidak engkau bersyukur. Maksudnya apa di sini? Kita tahu bahwa Allah telah memberikan kita banyak rezeki, tetapi kita tidak mau bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur di sini tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, mungkin adik-adik TPA PAUD juga bisa alhamdulillah. Akan tetapi bersyukur di sini bagaimana kita bisa
menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunannya. Itu cara bersyukur. Misalnya kita diberikan kelebihan rezeki, apa perintah Allah? Bersedekah, berzakat. Kita diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, apa perintah Allah? Untuk banyak beribadah. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan hati kita mati. Hati kita tidak menyebabkan getaran menuju arsy Allah. Kemalangan yang sangat besar itu bukan kehilangan harta Bapak-bapak itu. Kemalangan yang besar itu bukan kehilangan jabatan, akan tetapi kemalangan yang paling besar ketika Allah berpaling dari kita. Ketika Allah berpaling dari kita, kita berdoa, Allah abaikan. Kita meminta, Allah pending itu doa kita. Meskipun Allah sudah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku di mana aku, sesungguhnya aku dekat. Astajibu lakum, sesungguhnya Allah akan menjawab doa-doa hamba. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan perintah Allah, yakni menjalankan isi Al-Quran. Al-Quran di sini bukan sekedar pedoman, akan tetapi harus kita laksanakan. Karena kita berada di bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan frekuensi untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita jarang sekali membaca Al-Quran karena momentum yang pas di sini Ramadan. Marilah kita khatamkan Al-Quran. Sesungguhnya 1 juz Al-Quran jika kita baca itu hanya memakan waktu 1 jam saja, tidak lebih 1 jam. Jika berat selama 1 jam mungkin kita bagi Al-Quran tersebut menjadi 5 waktu sholat. Habis sholat subuh 2 lembar Al-Quran, habis sholat zuhur 2 lembar Al-Quran, habis sholat asar 2 lembar Al-Quran, habis sholat maghrib 2 lembar Al-Quran. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran 2 lembar saja setelah sholat, insya Allah 1 hari kita mampu membaca 1 juz Al-Quran. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah dan kita menjadi hamba yang bertakwa. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih